Welcome back. Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Wahai para pencinta catur di kotak masalah. Pada video kali ini, saya akan membahas pembukaan Italia. Dan kali ini berbeda seperti pembukaan Italia pada umumnya. Di sini saya akan membahas pembukaan Italia variasi modern. Dimulai dengan putih melangkahkan pion ke E4, hitam balas pion ke E5, kuda ke F3, hitam kuda balas ke C6, dan gajah naik ke C4. Italian game. Hitam kuda naik ke F6, putih balas pion ke D3, dan langkah normal hitam selanjutnya gajah ke C5. Lanjut pion ke C3. Langkah yang biasa dilakukan oleh hitam pada situasi seperti ini adalah dengan menaikkan pion ke A6 atau pion naik ke D6. Tapi pada Italian game variasi modern, di sini hitam akan melakukan langkah yang agresif dengan pion naik ke D5. Tentu di sini jelas menyerang gajah. Dan kesalahan yang banyak dilakukan oleh putih di sini dengan memundur,kan gajah ke B3. Jelas bila itu dilakukan maka pion akan pukul pion, dan setelah putih pion pukul pion maka menteri pukul menteri. Pada posisi ini jelas bila gajah pukul menteri maka akan terjadi kemunduran langkah. Ya teman-teman, tempo kita akan rugi di sini. Atau bila di sini raja pukul menteri, tentu di sini kuda akan pukul pion, dan pion di F2 tidak akan selamat. Sekalipun dengan benteng ke F1 melindungi pion, jelas di sini kuda akan memakan pion, sekak. Tentunya kita di sini rugi 2 pion. Raja bergerak ke E1. Tentunya hitam di sini akan bermain pintar dengan mengadukan perwira. Kuda sekak, otomatis gajah akan dipukul. Dan betul saja kuda pukul gajah. Bila pada situasi permainan sudah unggul dengan bidaknya, maka jelas di sini permainan adu mengadu akan dilakukannya. Seperti halnya di sini hitam. Bisa lihat di sini pertahanan putih sangat amburadul dan sangat terbuka. Kita kembali kepada posisi ini. Jadi di sini tidak usah takut. Teman-teman bisa makan pionnya dengan pion pukul pion. Hitam melanjutkan kuda pukul pion. Maka kita serang 2 kali kuda menteri ke B3. Banyak langkah hitam di sini untuk melindungi kuda. 1. Bisa kuda di C6 melindungi kuda ke E7, atau membalik menyerang menteri ke A5, atau dengan gajah naik ke E6 melindungi kuda, atau kuda pergi menghindar ke F6. Baik teman-teman, kita bahas. Di sini semisal kuda ke E7, tentunya gajah hitam akan hilang dengan melakukan sekak. Misal di sini gajah menutup sekak ke D7 atau pion naik ke C6, maka gajah akan hilang. Ataupun bila kuda menyerang menteri dengan ke A5, tentu hal yang sama kita lakukan. Menteri ke B5, sekak. Dan jelas di sini kuda akan kembali menutup, dan silakan makan gajahnya. Atau bila di sini gajah melindungi kuda, maka sobat kotak masalah bisa pukul pion di B7, sekaligus mengancam kuda C6. Hitam tidak mungkin melindungi gajah dengan menteri naik ke D7, karena otomatis menteri akan memukul benteng dan sekaligus sekak. Atau juga di sini bila gajah turun ke D7 melindungi kuda, jelas di sini gajah akan memukul kuda.
Jadi pada situasi ini, hitam dapat melindungi kuda dengan kuda ke E7. Sobat kotak masalah, di sini bisa dilanjutkan dengan gajah pukul gajah. Dan setelah pion pukul gajah, lihat struktur pion hitam di sini rusak. Dan tentunya sangat mudah di sini untuk kalian menguasai permainan. Teman-teman nantinya bisa mengunci pion itu. Dengan kuda naik ke D2, selanjutnya kuda akan bermanuver ke E4. Oke, kita kembali kepada posisi ini. Di sini bila hitam rokade dengan membiarkan kuda dipukul gajah. Di sini maksudnya ada jebakan hitam yang terselubung. Setelah kita pukul kuda di sini melakukan seter ke A5. Hati-hati dengan jebakan seperti ini. Teman-teman jangan menaikkan menteri di sini ke B5. Walaupun maksudnya terlihat bagus dengan mengancam kuda dan gajah, maka jebakan dari hitam akan terlaksana dengan menteri pukul gajah. Dan setelah menteri pukul kuda, maka menteri kalian akan selesai. Gajah sekap pukul pion, menteri akan hilang. Setelah raja pukul gajah, selamat tinggal. Jadi pada posisi ini, sobat kotak masalah bisa memundurkan menteri ke C2. Dan tentu setelah menteri pukul gajah, di sini kita akan panggang gajah dan kuda dengan pion. Di sini kita akan kembali unggul 1 perwira. Dan pastinya di sini hitam sebelum kehilangan nyawanya, gajah akan sekap pukul pion, raja pukul gajah, dan di sini baru kuda menyelamatkan diri. Unggul 1 kuda tentunya keuntungan bagi putih. Dan silakan teman-teman lanjutkan permainan seperti biasa. Langkah terbaik hitam di posisi ini adalah dengan kuda mundur ke F6, membiarkan pion lemah F7 dipukul oleh gajah putih. Hitam raja bergerak ke F8. Di sini bisa dilihat pion putih D3 dalam ancaman menteri hitam. Banyak variasi langkah di sini yang bisa dilakukan oleh putih. Teman-teman di sini kalau mau melanjutkan permainan, saran saya melakukan rokade terlebih dahulu. Tentunya sobat kotak masalah bisa melanjutkan permainannya seperti biasa. Demikianlah video saya kali ini dengan pembukaan Itali variasi modern. Yes, permainan yang sering dilakukan para pencatur dunia di masa kini. Semoga dengan video ini menambah wawasan catur teman-teman dan harapan saya teman-teman menyukainya. Bila sudah suka, maka tidak ada salahnya untuk mensubscribe dan juga bisa dinyalakan loncengnya. Tentunya selain teman-teman mendukung channel ini, juga agar tak ketinggalan video terbaru dari kotak masalah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan salam untuk kalian semua para pencinta catur. Terima kasih.